Cari mereka dengan hati-hati. Tuan Muda Ye, pengasuh baru. Ringan tangan. Kami sedang memberinya pelajaran. Kepala pelayan Li, jamnya sudah ditemukan di celah kepala ranjang. Kemasi barang-barangmu segera. Keluar. Apa kau dengar itu? Tuan Muda Ye sedang berbicara padamu. Aku sedang berbicara denganmu. Tuan Muda Ye, Tuan Muda Ye. Saya salah. Tuan Muda Ye, Tuan Muda Ye, Tuan Muda Ye. Saya salah. Jurusan desain. Kenapa kau bekerja sebagai pengasuh? Tuan Muda Ye, ibunya sakit. Mencari uang untuk mengobati penyakit keluarganya. Aku tidak suka terlalu banyak orang di rumah. Beri dia gaji 2 bulan di muka. Biarkan dia pergi juga. Ya. Jiang Niania, di mana kau selama ini? Ibu mengalami kejang lagi dan pingsan. Cepat kemari. The film was translated by M Media. Sun Guifan, ibu angkat Xiang Niania. Niania, lari. Lari kemana? Bisakah kau melarikan diri? Aku sudah memancing orang itu ke sini. Sang Mujiao, anak kandung Sun Guifan. Utang ini, kita impas sekarang. Meng Jiao, Nianian adalah adikmu sendiri. Kakak. Dia hanya pembawa sial. Niania, bahkan tidak kuliah. Menggambar desain sepanjang hari. Apa gunanya? Aku tidak punya waktu untuk mendengarkanmu berbicara omong kosong di sini. Aku sedang terburu-buru untuk kembali ke malam pernikahanku. Bukankah itu sempurna? Bukankah sudah ada yang siap pakai? Tempat tepat di sini. Benar sekali. Kalau begitu, aku akan periksa barangnya dulu. Saudara-saudara, tekan dia di ranjang untukku. Aku mohon, biarkan putriku pergi. Aku mohon. Tidak. Niania. Tidak. Aku mohon pada kalian semua. Kalian binatang. Narrated by M Tangkap Media. dia untukku. Kejar dia untukku. Ibu. Biar ku beritahu. Jika kau masih ingin menunggu Shen Nianian itu, ayahmu dan aku akan mati di depanmu. Ini. Tahi lalat air mata ini. Xiao Nian. Temukan dia. Dia ada di depan. Temukan dia untukku. Temukan dia. Akan kupatahkan kakinya. Tolong aku. Tidak bisa bicara? Jika kau masih menunggu Shen Nianian itu, ayahmu dan aku akan mati di depanmu. Kalau begitu, aku bisa membantumu juga. Tapi aku punya syarat. The film was translated and narrated by M Media. Menikahlah denganku. Jadilah nominalmu, Nyonya Ye. Mulai sekarang, aku janji kau tidak perlu khawatir tentang mencari nafkah. Ini kesepakatan yang menguntungkan. Dia ada di depan. Kejar dia untukku.
lepaskan. Tanda tangani namamu. Rp5 juta. Rp5 juta. Ibu bisa disembuhkan. Terima kasih. Mari kita urus surat nikah besok. Setelah beberapa saat, aku akan mengadakan perjamuan untuk mengumumkan bahwa kau adalah Nyonya Ye. Ketika saatnya tiba, patuh saja. Ibu, 20 tahun lalu, kau mengadopsiku. Sekarang, aku harus menyelamatkanmu apapun yang terjadi. Di mana Leontin Gyokuk? Jalan. Dalam 3 hari. Entah berikan aku uangnya, atau kuhancurkan kau. Ayo pergi. Meng Jingyao. Minggir. Jiang Nianian. Bukankah ini milik Jiang Nianian, benda? Xionian, Xionian. Kedua Tuan Shen, Tuan Muda Yi masih dalam pertemuan. Hari ini, aku khawatir dia tidak punya waktu untuk menemuimu. Pertemuan? Apa dia benar-benar sedang rapat? Atau dia sengaja menghindari kita? Takut kita akan tahu tentang pertunangannya dan menyelesaikan masalah dengannya. Kakak kedua, apa aku mengatakan sesuatu yang salah? Jika bukan, karena Xionian dulu yang dibawa pergi, itu pasti Ye Jingan. Adikku sudah lama menderita begitu banyak, tapi dia baik-baik saja dengan karir dan pernikahan yang berjalan lancar. Kakak kedua, kakak tertua tidak tahu bahwa kita datang ke sini hari ini. Aku khawatir. Khawatir tentang apa? Aku akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu. Nyonya, kenapa kau ada di sini? Nyonya. Jadi, kau wanita Ye Jingan yang ditemukan di luar. Dia bisu. Bisu, tapi bisa memasak nasi? Biar kulihat. Maaf, aku tidak memegangnya dengan benar. Dan membuat sepatu kulit haute coutureku kotor. Aku akan memanggil petugas kebersihan untuk membersihkannya. Tunggu, tidak perlu repot. Kudengar Nyonya Ye dulunya adalah seorang pengasuh. Dia pasti pandai memoles sepatu. Tuan Muda Shen kedua, kau melakukan ini. Jika Tuan Muda Ye tahu, tidak akan mudah bagimu untuk menjelaskan kan? Apa yang perlu kujelaskan padanya? Dia berutang pada keluarga Shen, kami seumur hidupnya. Dia berutang pada adikku, kamu. Lap mereka. Nyonya Ye. Mengilap sepatu. Membutuhkan berlutut. Baru setelah itu bersih. Apa yang sedang kamu lakukan di sana? Lap mereka. Kakak kedua. Lupakan saja. Tidak perlu berdebat dengan orang seperti ini. Ayo pergi. The film was translated and narrated by M Media. Bukankah ini aku waktu kecil? Fotoku. Nyonya, keluar. Kakak. Kakak,
Siapa yang mengizinkanmu mengotori fotoku? Kamu berani menyentuh fotoku? Dasar bisu menyebalkan. Kamu pantas mati. Kenapa ada darah? Apa kau baik-baik saja? Xianbai, apa aku terlalu lunak padamu? Beraninya kau di wilayahku, menyentuh orang-orangku. Ye Jingan. Sebaiknya kamu bisa lindungi si bisu ini seumur hidup. Bisakah keluarga Shenmu menahan murka keluarga Ye kami? Kamu. Baiklah. Ingat apa yang kamu katakan hari ini. Pernikahanmu. Aku pasti akan menyiapkan hadiah yang luar biasa. Pasti aku salah lihat tadi. Gadis kecil di foto itu. Bagaimana bisa itu aku? Aku minta maaf. Sepertinya aku menyebabkan masalah padamu. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Hati-hati jangan sampai terluka oleh pecahan kaca. Xiaonian, Buang pecahan kaca di masa Dipa. Ingatlah untuk menempelkan catatan kecil di atasnya. Jika tidak, orang lain The akan film was terluka. translated and narrated by M Media. dia bukan Xian Mian. Di masa depan, jika tidak ada hal penting, sebaiknya kau tidak datang ke perusahaan lagi. Apapun alasanmu membantuku, aku sangat berterima kasih padamu. Apa yang kau ingin aku lakukan, aku bersedia melakukannya. Zhang Mian, apakah kau terlalu percaya diri? Tuan Muda Ye. Saya pikir Anda harus melepaskan masa lalu. Hilangnya Nona Shen saat itu bukan salahmu. Nyonya adalah orang yang baik. Mengapa kamu tidak mencoba untuk memulai hidup baru? Letakkan. Bisakah kita berbaikan? Nyonya adalah orang yang baik. Mengapa kamu tidak mencoba untuk memulai hidup baru? The film was translated and Maukah kau menikah narrated by denganku? M Media. Bukan sebagai istri keluarga Ye, tapi sebagai istriku. The film was translated and narrated by
Terima kasih semuanya atas kedatangan sesuai jadwal hari ini. Hari ini aku, Tuan Muda Ye, mengadakan perjamuan ini untuk mengumumkan sesuatu. Jangan khawatir, aku akan melindungimu mulai sekarang. Aku umumkan, Nyonya keluarga Ye, istriku Ye Jinyan, adalah orang yang ada di sampingku. Tunggu sebentar. Tuan Muda Ye, para tamu belum semuanya datang. Mengapa kamu begitu terburu-buru? Apel, apakah kamu takut orang lain akan tahu bahwa Nyonya Yime ini adalah orang bisu dengan latar belakang yang tidak jelas? Xianbai, jaga mulutmu. Apel, bukankah aku menyatakan fakta? Ye Jingan, jangan kamu lupakan, The Kamu film was bertunangan translated dengan and adikku. narrated by M Media. Zhang Yannian ini, dia hanyalah seorang yang tak tahu malu, simpanan kecil. Wang Ran, keluarkan mereka. Ya. Tuan Muda Ye, sebelum Anda menendang saya keluar, Anda sebaiknya melihat hadiah besar yang saya bawakan untuk Anda ini. Seseorang bawa wanita muda itu keluar. Kakak, Kakak Jian, aku si Onian. Tahi lalat air matamu. Saat aku kecil, kakakku di rumah juga punya tahi lalat air mata. Dia tidak menyukainya, jadi dia memaksaku untuk menghilangkannya. Kakak, Tuan Muda Ye mungkin tidak tahu. Adik Xiaonian adalah Zhang Yannian di sebelah Anda. Dia jahat dan cemburu pada Xiaonian. Selama bertahun-tahun, dia telah memukuli dan memarahi Xiaonian. Dan bahkan menjual Xiaonian kepada seorang kakek tua untuk membayar hutang judi. Itu tidak benar, bukan seperti itu. Dasar bisu bau. Apa yang kamu jelaskan? Maksudmu, bahwa adikku menjebakmu? Jika bukan, karena seorang teman melihat Leontin Giap tergantung di leher Xiaonian, kita tidak akan menemukannya sampai sekarang. Sampai sekarang, kita masih tidak tahu berapa banyak penderitaan yang telah dia alami. Ini jelas Leontin Gyoko. Jangan bilang, kau masih ingin mencuri Leontin Gyoko? Kamu masih berani mencuri barang-barang adikku sekarang. Kamu benar-benar tidak tahu berterima kasih. Ye Jingan, jangan kamu lupakan adikku. Hilang karena kamu sejak awal. Itu karena kamu, bahwa dia sangat menderita. Tapi sekarang, kamu justru melindungi orang ini. Xiaonian,
Ibu, mengapa kamu di sini? Menemukan Xiaonian adalah hal yang sangat penting, dan kau bahkan tidak memberitahuku, dan kau berani bertanya padaku. Ibu, kakak laki-laki berkata itu belum dikonfirmasi, dan tidak ingin memberitahumu, karena takut memengaruhi pemulihanmu. Apa kau Xiaonian? Ibu, wanita jahat ini, dia bukan Xiaonian. Ini adalah adik perempuan kami, yang telah kami cari selama 20 tahun, Shen Nianian. Ibu, aku Xiaonian. Tapi tahi lalat air mata di wajahnya, sama dengan putriku. Ibu, tahi lalat air mata di wajah Xiaonian dihapus oleh wanita itu. Ibu, ini leontin juk yang ibu berikan padaku dulu. Apa ibu ingat? Apa kau benar-benar putriku? Putri, Benarkah, Ibu? Lihat. Ini semua adalah draft desain Xiaonian. Dia mewarisi bakat desainmu dari dulu. Dan dia juga melukis dengan tangan kirinya. Sangat mirip dengan gayamu dulu. apa ini benar-benar digambar olehmu? Bisu menyebalkan itu. Apa yang sedang kamu lakukan? Perlahan Xiaonian. Anak baik, jangan menangis. Ibu akan bernyanyi untukmu. The film was translated Bintang-bintang and di langit tidak narrated by berbicara. M Media. Anak di bumi merindukan ibu. Memikirkan kata-kata ibu setiap malam. Air mata berbinar-binar Luffy. Hebat, Xiaonian kita bernyanyi dengan sangat baik. Aku ingat. Aku Xiaonian. Aku Xiaonian. Aku ingat. Aku Xiaonian. Aku Xiaonian. Bisu menyebalkan itu. Omong kosong apa yang kamu isyaratkan? Hari ini, bahkan jika kamu berbicara sampai langit runtuh, kamu tetap tidak bisa mengubah fakta bahwa kamu adalah wanita beracun. Kamu berani menindas seseorang dari keluarga Shen kami? Aku standby. Dia bilang dia Esain Nian yang asli. Apa yang terjadi? Bukankah keluarga Siap hanya memiliki satu putri? Siapa tahu? Siapa yang asli dan siapa yang palsu? Kami tidak tahu. Aku cukup penasaran. Apakah tuan muda yang lebih memilih cinta yang baru atau cinta yang lama? Wang Ran. Bersihkan area ini. Ya, Dia juga kidal. Leontin Gyuk ini milikku. Draft desain ini juga milikku. Aku Xiaonian. berhenti berdalih di sini. Adikku sudah sangat pintar sejak kecil. Menyelesaikan draft pada usia 3 tahun. Berpartisipasi dalam kompetisi pada usia 4 tahun. Bagaimana mungkin seseorang yang bahkan belum kuliah dan bisu? Kakak, sejak kau kecil, kau tidak pernah membiarkanku bicara. Begitu aku bicara, The film was kau akan translated memukulku, and bahkan tidak narrated by memberiku M makan. Media. Selama bertahun-tahun aku selalu menuruti kau. Tapi, kau masih ingin menikahkanku dengan seseorang seperti Qian Laosheng. Kenapa? Semua yang aku punya, kau ingin mengambil semuanya dariku. Ini satu-satunya anggota keluarga yang kumiliki. Xiaonian, apa yang sedang kamu lakukan? Kakak, ini semua salahku. Aku akan menyetujui apapun yang kau katakan, tapi tolong kembalikan keluargaku.
Xiaonian, ini bukan urusanmu. Ini semua salah orang itu. Jangan khawatir, selama kakak keduamu ada di sini, aku tidak akan pernah membiarkan dia meniru kamu. Sekarang, siapa yang meniru siapa? Ini belum waktunya untuk membuat kesimpulan kan? Kata-kata Jinyan, apa kau punya saran yang bagus? Lakukan tes dia. Dan semuanya akan jelas. Tidak. Aku percaya dia adalah Nian. Lakukan tes DNA. Itu akan terlalu menyakiti hati Xiaonian. Selain itu, Leontin Giok itu sudah bisa membuktikan segalanya. Mengapa bersusah payah? Selama bertahun-tahun ini, aku selalu ingin pulang. Kupikir, begitu aku sampai di rumah, kau akan. Hasilnya, kakak kedua, ibu, aku punya cara. Tidak perlu tes DNA untuk bisa tahu siapa penipu itu. Cara apa? Masuk. Nian. Ibu. Syukurlah kau baik-baik saja. Ibu sangat khawatir. Ya. Ini adalah ibu angkat Xiaonian. Dia pasti tahu. Siapa putrinya? Siapa Xiaonian yang sebenarnya? Bibi Sun, kau juga lihat. Tolong katakan yang sebenarnya. Ibu tidak boleh pikun. Ini masalah hidup dan mati. Nian. Dia adalah The film was adalah translated putri and kandungku. narrated by M Media. Kakak Jinyan. Kau dengar itu? Aku Shen Nian. Ibu. Bukan seperti ini, bukan. Ibu. Jangan hentikan dia. Jalan seperti dia ini pantas mendapatkan pelajaran. Kau putri durhaka. Kau biasanya memperlakukan adikmu dengan buruk dan itu bahkan belum akhir dari itu. Kau masih berpikir tentang meniru dirinya. Apa statusmu? Dan apa status Nona Shen? Apakah itu sesuatu yang bisa kau tiru? Kakak Jinyan, kepalaku pusing. Xiaonian, Aku akan memukulmu sampai mati. Aku akan memukulmu sampai mati kau. Putri durhaka, kau sangat jahat. Kau ingin menikahkan adikmu dengan orang lain untuk membayar utang judimu. Sekarang kau lihat bahwa adikmu memiliki status yang mulia. Dan kau ingin mencuri posisinya. Begitu, dasar anak tidak berbakti. Akan kupukul kau sampai mati. Akan kupukul kau sampai mati. Meng Jiyao. Nian adalah putri keluarga Shi. Kembalikan giok itu padanya. Ibu, omong kosong apa yang ibu bicarakan? Mulai hari ini, aku putri kandung keluarga Shen yang sebenarnya. Jika kau tidak bekerja sama denganku, aku akan mati di depanmu. Ibu. Panggil ambulans sekarang. Zhang Yannian, jika terjadi sesuatu pada ibuku, aku akan membuatmu dan ibumu membayar dengan nyawa kalian.
Xiao Nian. Kakak Jinyan. Xiao Nian sangat takut. Kau tidak akan meninggalkanku, kan? Jangan terlalu dipikirkan. Istirahatlah. Ya, Xiaonian, jangan takut. Kamu sudah pulang sekarang. Tidak ada yang akan menyakitimu lagi. Lalu, maukah kau menikahiku seperti yang dijanjikan saat kita masih kecil? Xiao Nian, aku. Dia pasti akan melakukannya. Xiaonian, posisi istri keluarga Ye awalnya adalah milikmu. Kakak kedua. Hasilnya sudah keluar. Hasil apa? Kakak tertua mengambil rambut Meng Jiao untuk tes DNA. Hasilnya membuktikan dia memang adik kecil kita. Aku tahu aku tidak mungkin salah. Dia memiliki Liontin Giok itu. Dia pasti adik kecil kita. Apa kau keluar untuk mendapatkannya? Keluarga Shen hampir sampai. Meng Jiao, di masa depan, bisakah kau tolong berhenti mempersulit Nian Nian? Apa yang kau bicarakan? Aku putri kandungmu. Kau tidak akan membantuku. Apa kau akan membantu orang tuli bisu itu? Baiklah, kau harus pergi dengan cepat. Seseorang akan segera tahu. Jiang Nian Nian, posisi kau sebagai putri sulung keluarga Shen. Aku akan melakukannya dengan baik untukmu. Dia benar-benar Xiao Nian. Ye Jingan, sekarang kau tahu kan? Kapan? Kau berencana menikahi Xiaonian? Jangan lupa, kau berutang ini padanya. Kakak Jinyan, kupikir bulan depan akan menjadi waktu yang baik. Kenapa kita tidak? Baiklah, kalau begitu sudah beres. Bulan depan. Benar. Dan saham grup Vian kita sebesar 51% saham. Bulan depan, begitu kakak tertua kembali, kita akan mengalihkannya ke namamu bersama. 51% saham Shen. Semuanya milikku dalam kehidupan ini. Tidak, aku tidak bisa menghabiskannya dalam 10 kehidupan. Kakak kedua, ayah juga menyebutkan dalam wasiatnya bahwa Xiaonian harus menang tempat pertama dalam kompetisi desain Jiangbei untuk mewarisinya. Apa itu kompetisi desain Jiangbei? Xiaonian kita sangat pintar, benar. Kompetisi desain Jiangbei diadakan setiap 5 tahun. Untungnya, aku masih punya waktu untuk The bersiap. film was translated. Tuan muda Ye, sudah sebulan sejak dia kembali, kan? Jangan dibahas. Orang ini di sini, duduk di sini menunggu setiap hari, menunggu selama sebulan penuh. Wajar jika Tuan muda Ye tidak kembali. Bukankah Tuan muda Ye akan menikahi putri keluarga Shen? Orang ini di sini mungkin akan ditinggalkan, kan? Dia akan menikah. Lalu, aku ini apa? Mantan istri yang belum dia ceraikan? Atau hanya sebuah mainan yang sudah bosan dia mainkan? Ye Jinyan, jika kau tahu anak ini ada, apakah kau akan bahagia atau marah? Jiang Nian Nian, lama tidak bertemu. Adik kecil, apa yang kau takutkan? Aku di sini hari ini hanya untuk membantu kakak Jinyan menyampaikan sesuatu kepadamu. Aku akan segera menikah dengan kakak Jinyan. Tanda tangani ini perjanjian perceraian. Surat perjanjian perceraian. Maaf, itu jatuh. Jiang Nian Nian, apa yang membuatmu berpikir kau bisa bersaing denganku untuk mendapatkan kakak Jinyan? Kakak Jinyan, apakah ada sesuatu yang kau butuhkan dariku? Xiao Nian, mari kita batalkan pertunangan kita. Kenapa? Karena selama sebulan terakhir, aku telah menyadari bahwa apa yang kurasakan padamu hanyalah kasih sayang yang kumiliki untuk seorang adik perempuan. Kau memang menyelamatkanku saat kita kecil, jadi aku akan setuju untuk apapun yang kau minta, tapi bukan pertunangan. Apakah ini karena Jiang Nian Nian?
Apa yang sedang kau lakukan? Kakak kedua. Ini, aku tidak melakukannya. Tidak masalah jika kau melakukannya. Siapapun yang berani mencuri apapun dari adikku, pantas mati. Tapi, biarkan kakak kedua mencari seseorang untuk melakukan hal menjijikan ini untukmu di masa depan. Tanganmu akan memenangkan penghargaan desain. Jangan biarkan orang ini mengotorinya. Terima kasih, kakak kedua. Biar ku beritahu. Jika kau berani memprovokasi adikku lagi, hati-hati. Aku akan mengambil nyawamu. Ayo pergi. Apa sebenarnya yang terjadi? Jangan takut. Kenapa aku merasa begitu akrab denganmu? Apakah itu hanya imajinasiku? Bagaimana mungkin? Aku harus menyelidiki ini secara menyeluruh. Apakah ini mimpi? Mimpi itu sudah berakhir. Bahkan ibu pun tidak menginginkanku lagi. Apapun yang terjadi, aku harus mencari Jinyan sendiri dan bertanya kepadanya dengan jelas. Nona, maafkan saya. Tuan Muda Ye sedang tidak ada di tempat. Silakan datang kembali nanti. Aku punya sesuatu yang sangat penting. Kalau begitu, bisakah aku merepotkanmu untuk menyerahkan ini kepadanya? Tentu, berikan padaku. Pastikan dia melihatnya. Apa itu di tanganmu? Tuan Shen, ini adalah sesuatu yang seorang wanita ingin berikan kepada Tuan Muda Ye. Kebetulan aku akan pergi ke Tuan Muda Ye Anda. Kenapa tidak? Biar aku saja yang mengantarkannya padanya. Apa? Keluarga Ye dan keluarga Shen akan segera menikah. The Apa film yang was kukatakan tidak translated berarti. and Tidak, narrated tidak. by M Kalau Media. begitu, aku merepotkan Tuan Shen. Laporan pemeriksaan ultrasonografi. Zhang Yanyan, kau benar-benar menantang batas bawahku lagi dan lagi. Kakak Jinyan, di luar terlalu dingin. Jadi aku memilih untuk tinggal di rumah. Kau tidak keberatan, kan? Tidak apa-apa. Aneh, Jinyan jelas mengirimiku pesan. Menyuruhku datang ke keluarga Shen untuk menemukannya. Kenapa dia tidak ada di sini? Kakak Jinyan, aku terluka. Kau menyakitiku. Kakak Jinyan, kumohon jangan. Tuan Muda Shen, tunggu sebentar lagi.
Ini adalah berkas untuk Sun Guifangye, Xiang Mengjiao. Laporan hasil tes keayahan. Jiang Mengjiao adalah putri Sun Jifan. Lalu putriku. Baiklah. Jiang Nian. Akan kulihat apa yang kau gunakan untuk bersaing denganku. Yi Jingyan. Ini semua salahmu. Ibu, sudah sangat larut. Kau mau pergi kemana? Apa yang kau pegang? Ibu, kau benar-benar mengirim orang The untuk film was translated menyelidikiku. and Jangan panggil aku narrated ibu. by M Kau Media. bukan putriku. Putriku adalah Jiang Nian. Giok itu miliknya. Draft desain juga miliknya. Benar, kan? Asalkan kau mati. Akulah putri kandung keluarga Shen yang sebenarnya. Kau berani? Memainkan trik kotor denganku. Serahkan ponselnya, dan aku akan melepaskanmu. Jangan harap. Xiao Nian. 5 tahun kemudian. Anda, kepala desainer. The film was translated and narrated by M Media. Sini. Aku minta maaf. Aku terlambat. Halo, Tuan Muda ya. Kali ini, aku di sini sebagai kepala desainer grup Y, Ana. Ana. Tuan Muda Ye. Dia bukan Shen Nian. Maafkan saya, Nona Anna. Kau benar-benar sangat mirip istriku. Halo, Yi Jingyan. Aku minta maaf. Aku punya fetish kebersihan. Aku tidak bersedia untuk berjabat tangan dengan orang asing. Tidak apa-apa. Hanya terlihat mirip. Si bisu itu. Bagaimana bisa dia menjadi desainer yang hebat? Kudengar ini adalah pertama kalinya Nona Anna kembali ke negara ini. Pertama kali. Pertama kali kembali ke negara ini, Anda bisa berbicara bahasa Mandarin dengan sangat baik. Jarang terlihat, ya. Aku sudah belajar dua bahasa sejak kecil. Tuan Muda ya, apakah Anda punya komentar? Jika tidak, bisakah kita mulai sekarang? Jadi bagaimana jika kau bisa berbicara beberapa patah kata bahasa Inggris? Apa yang kau pamerkan? Nona Shen berstatus bangsawan. Mungkin pengetahuan dan pengalamannya berbeda dari yang lain. Dokumen bahasa Inggris ini, mengapa Anda tidak menjelaskannya? Karena Anda tahu kekuatan keluarga Shen kami. Maka tunjukkan lebih banyak rasa hormat kepada adikku. Apakah rasa hormat keluarga Shen hanya tentang memaksa orang lain? Kamu. Baiklah, mari kita adakan pertemuan.
Rapat hari ini ditunda. The film was translated and narrated by M Media. Tuan muda ya, apakah ada sesuatu yang Anda butuhkan? Nona Anna, Anda meninggalkan sesuatu. Terima kasih, Tuan muda ya. Anda sangat besar perhatian. Sejauh yang saya tahu, ini obat untuk mengobati pita suara. Mungkinkah Nona Anna sedang sakit tenggorokan? Beberapa kecil. Masalah sejak kecil. Oing ini sangat mirip dengan istri saya. Jika Tuan muda ya, tidak ada hal lain. Aku akan pergi dulu. Nona Anna, jika Anda punya waktu besok, apakah Anda ingin makan sederhana dengan saya? Tidak perlu. Terima kasih. Tuan muda Ye, informasi Nona Anna tidak dapat ditemukan. Tidak dapat ditemukan? Seolah-olah seseorang sengaja menyembunyikannya. Xiao Nian, apakah itu benar-benar kamu? Bolaku. Hati-hati, jangan sampai jatuh. Dulu, jika anakku tidak meninggal, dia pasti seumuran sekarang. Sungguh suatu kebetulan, Nona N juga ada di sini. Aku lupa memperkenalkan, ini adalah anak dari Jinyan dan aku. Sepertinya Nona Xiang sangat bangga hamil di luar nikah. Aku tidak punya waktu untuk mencampuri urusan pribadi orang lain. Tujuan kembaliku ke Jiangbei kali ini adalah untuk mendapatkan tempat pertama di kompetisi desain Jiangbei. Berdasarkan dirimu, akulah putri sulung keluarga Shen. Apa yang akan kau gunakan untuk bersaing denganku? Begitu. Sejauh yang aku tahu, Nona Xiang belum mendesain gambar yang layak dalam beberapa tahun terakhir. Apa yang akan kau gunakan untuk berpartisipasi dalam kompetisi? Mungkinkah kau berencana untuk mencuri? Berani-beraninya kau memukulku. Bagaimana jika aku memukulmu? Nona Xiang terbiasa menindas orang lain. Orang lain takut padamu, tapi aku tidak. Maaf, temperamenku juga tidak terlalu baik. Nona Anna mungkin tidak tahu status keluarga Shen di Jiangbei. Aku pasti akan membuatmu menyesalinya. Begitu. Aku selalu menunggu. Nona Shen, Xiao terluka. Mari kita bawa dia ke rumah sakit. Tidak perlu, aku bisa menanganinya sendiri. Nona Shen, sesuatu tampak aneh. Untungnya tidak serius. Jika itu serius, akan ada masalah. Apa yang perlu ditakutkan? Bahkan jika Ye Jinyan mengetahuinya. Wang Jian, kekasih Sang Menjiang. Xiao adalah anak kita. Jadi kenapa? Kau adalah pewaris keluarga Shen. Masa depan keluarga Shen adalah milikmu. 2 hari terakhir ini aku merasa sangat tidak nyaman. Aku selalu merasa seperti sesuatu akan terjadi. Jangan terlalu khawatir. Sudah lama sejak aku menyentuhmu. Biar aku menciummu. Xiang Mengjiao ini benar-benar berani. Berapa lama kau berencana untuk menyembunyikannya dari Ye Jinyan? Sekarang, ketika kau menemukan titik lemah ular itu, kau tidak boleh ragu untuk menyerangnya. Jangan beri mereka kesempatan untuk bernapas. Kakak kedua. Kenapa kau tiba-tiba mencariku? Apakah ada sesuatu yang mendesak? Tidakkah kau tahu apa yang telah kau lakukan? Keluarga Shenmu harus memberi saya penjelasan hari ini.
Biar aku memberimu ciuman. Matikan itu. Matikan sekarang. Ini dihasilkan oleh AI. Kakak Jinyan. Ini bukan aku. Seseorang meniru diriku. Seseorang sudah mengirim video ini ke grup utama perusahaan. Obrolan grup utama. Saya juga menyuruh seseorang khusus mengautentikasi video ini. Itu nyata. Apalagi yang mungkin bisa kau katakan? Betapa menjijikkan. Tepat sekali. Kau bisa tahu wajah seseorang tapi tidak hatinya. Tuan Muda Ye sangat menyedihkan. Kami sedang membicarakan sebelumnya bahwa dia membesarkan anak tiri. Siapa yang tahu itu bukan putranya? Diam. Keluar. Xiaonian hanya bingung sesaat. Apa masalahnya? Tuan Muda Ye hanya ingin penjelasan kan? Bicara. Mulai sekarang, aku Ji Jinyan tidak akan lagi berutang apapun pada keluarga Shenmu. Apa maksudmu? Ye Jingan, jelaskan dirimu dengan jelas. Kakak Jinyan. Apa yang kau lakukan di sini? Apakah kau yang mengatur semua ini? Apa yang sedang kau bicarakan? Aku tidak mengerti. Siapa lagi kalau bukan kau? Aku tidak akan tahu. Siapa yang mungkin telah kau sakiti di masa lalu? Bagaimana jika itu adalah beberapa arwah penasaran datang untuk membalas dendam? Kau tidak pernah tahu. Itu tidak mungkin. Mereka sudah lama mati. Siapa? Apakah mereka? Kau mencoba menipuku. Aku tidak. Aku hanya memberitahumu. Jika kau tidak ingin ada yang tahu, jangan lakukan itu sejak awal. Kau telah mengambil sesuatu yang seharusnya tidak kau ambil. Cepat atau lambat kau akan memuntahkannya. Kau jalan. Hak apa yang kau miliki untuk memuliahi aku? Aku datang untuk memberitahumu. Hak apa yang kumiliki? Sekarang, apakah kau tahu apa yang kumiliki? Hak itu. Kau adalah Jiang Nianian. Final Agung Kompetisi Desain Fashion ke-32. Chen Jiangmei ke-32. Final Agung Kompetisi Desain Fashion resmi dimulai. Sekarang mari kita undang para peserta untuk naik ke panggung secara berurutan untuk memamerkan karya mereka. Siapa di antara kalian berdua yang ingin maju duluan? Aku pergi dulu. Ini karyaku, Cheong Sam, yang awalnya berasal dari Manchuria. The film was translated and narrated by M Media. Itu saja penjelasanku. Terima kasih semuanya. Desainnya cerdik dan inovatif, lembut namun agung. Ia memiliki gaya seorang ahli. Benar sekali. Aku tidak menyangka wanita tertua begitu berbakat. Jiang Nianian, sebentar lagi aku akan dapat mewarisi keluarga Shen.
Kau tunggu saja untuk mati. Sekarang kita sudah melihat milik adikku. Selanjutnya, mengapa kita tidak melihat milik Nona Anna juga? Apa? Apakah Nona Anna merasa malu? Dan tidak berani membawanya keluar. Kakak kedua, Nona N, adalah juara kompetisi desain internasional. Bagaimana mungkin dia tidak dapat menghasilkan konsep desain? Nona Anna, jika Anda tidak bisa mengeluarkannya, kami dengan hormat meminta izin. Undang para kandidat untuk bergabung dengan tahap berikutnya. Tuan Muda Ye, apa yang harus kita lakukan? Orang yang seharusnya mundur, bukan aku. Semua orang yang hadir adalah pemimpin di industri ini. Tidak bisakah kau melihat bahwa ini adalah plagiarisme? Apa maksudmu? Apakah kau menyarankan bahwa aku menjiplakmu? Tidak. Kalau begitu, jangan buang waktu. Jika Anda tidak dapat menghasilkan draft desain, maka segera tarik diri dari kompetisi. Tuan muda kedua Shen, jangan khawatir. Mari kita lihat layar besar. Sang Menjiao, draft desainmu ini, kenapa bisa sama persis? Seri Cheongsam ala Tiongkok, seperti milik Master Shi. Kau benar-benar sesuatu. Aku pernah melihat plagiarisme, tapi aku belum pernah melihat plagiarisme yang begitu menyeluruh. Aku bertanya-tanya mengapa itu terlihat begitu familiar. Beraninya menjiplak di kompetisi sebesar ini. Dia terlalu berani. Bukankah seharusnya ini menjadi alasan untuk didiskualifikasi? Tidak. Ini, bagaimana ini mungkin? Anna, apakah kamu mempermainkanku? Tuan muda Shen kedua. Ini karena kemarin kau salah mengambil OSB drive berisi draft desainku. Draft desainku ada di dalam OSB drive ini. Semuanya. Ini adalah karyaku untuk kompetisi ini. Ya Tuhan, konsep desain ini bahkan lebih indah daripada milik Master Shi. Ini seharusnya menjadi karya terbaik dalam kompetisi ini. Kamu bermarga, Anna. Kamu ingin menang. Tidak mungkin. Jangan lupa. Kamu mengambil uangku. Penyuapan melanggar aturan kompetisi. Dan Anda juga akan dikeluarkan dari kompetisi. Uangmu yang bau itu, sudah kudonasikan semuanya ke Amal. Jika kau tidak percaya, kau bisa memeriksanya. Tepat pada waktunya. Bantu tuan muda keduamu melakukan sesuatu yang baik. Jalan. Sebenarnya apa yang kau inginkan? Bukankah itu jelas? Aku tidak akan membiarkanmu mewarisi keluarga Shen. Bertarung sampai mati. Baiklah, bagaimana denganmu yang memalsukan identitasmu untuk berpartisipasi dalam kompetisi? Apa yang harus kau katakan tentang itu? Apa maksudmu? Memalsukan identitas? Kakak Jingyan, tidakkah kau tahu desainer jenius yang kau pekerjakan dengan biaya besar? Nona Eni ini, dia adalah Chang Nianian yang menghilang 5 tahun lalu. Apakah yang dia katakan itu benar? Apakah kau benar-benar Xiang Nianian? Benar sekali. Aku Xiang Nianian. Xiang Nianian yang dibunuh olehmu 5 tahun lalu. Ternyata itu kamu, dasar bisu bau. Kamu belum mati? Tuan muda Shen kedua, aku minta maaf. Aku tidak hanya hidup, tapi aku masih hidup dengan sangat baik. Sepertinya kamu tidak tahu. Wilayah siapa ini? Seseorang datang ke sini. Singkirkan wanita yang menyamar sebagai seseorang ini dan mengganggu kompetisi ini. Aku ingin melihat siapa yang berani. Nona Anna dipekerjakan olehku dengan biaya besar, tanpa izinku. Siapa yang berani menyentuhnya? Ya Jingan, apakah kamu lupa? Ini adalah tempat kompetisi, bukan grup Y Anda. Benar, ini adalah tempat kompetisi.
Mungkinkah kalian keluarga Shen punya hak untuk mengusir orang? Benar sekali. The film was Aku tidak. translated and Tapi narrated para by juri M melakukannya, Media. kan? Apa yang kamu tunggu? Mengapa kamu tidak menyuruh mereka untuk mengeluarkan mereka? Belum cukupkah kamu membuat masalah? Kakak tertua, Zhang Yannian itu, dan ini, hal-hal tidak tahu berterima kasih. Mereka telah bergabung, tanpa menghormati keluarga Shen, menindas adik perempuan. Kakak tertua, kau harus membelaku. Aku adikmu sendiri. Apakah kamu yakin? Kamu adalah adikku sendiri. Kakak tertua, apa maksudmu dengan itu? Xionian bukan adik kita? Lalu siapa lagi dia? Itu benar. Kakak tertua, Aku akan bertanya sekali lagi padamu. Apakah kamu benar-benar adikku sendiri? tentu saja, kakak tertua. Kau pergi ke luar negeri begitu aku kembali. Dan begitu kau kembali, kau sudah meragukanku. Apa yang akan orang tua kita yang telah meninggal pikirkan? Tepat sekali, kakak tertua. Kamu kembali, hanya untuk menanyakan hal-hal ini, jika Xionian mewarisi keluarga Shen. Kalau begitu, dia akan bertanggung jawab atas keluarga Shen di masa depan. Ingin mewarisi keluarga Shen kami, tidak semudah itu. Bisakah dia mendapatkan tempat pertama di kompetisi desain Jiangbi hari ini? Kurasa, dia bahkan tidak punya kualifikasi untuk berpartisipasi. Kakak tertua, mengapa kau selalu meremehkan orang kita sendiri? Tuan muda Shen kedua, belumkah kau menyadarinya? Xiang Menjiao melakukan plagiarisme sesuai dengan aturan kompetisi. Dia akan dilarang berpartisipasi seumur hidup. Yang berarti, dalam hidup ini, dia tidak akan bisa mendapatkan tempat pertama di kompetisi desain Jiangbi. Tutup mulutmu. Jangan memfitnah adikku. Tuan muda Shen kedua, jangan cemas. Tidakkah kau mendengar apa yang dikatakan kakak laki-laki Imo? Dia bahkan mungkin bukan adikmu. Urusan keluarga Shen kita, apakah ini tempatmu? Orang luar, untuk berbicara, ada apa? Kau masih ingin balas dendam? Kau pikir kau siapa? Kau bukan siapa-siapa 5 tahun lalu. Dan sekarang, kau pasti tidak bisa. Cukup. Barang-barang momi kita, termasuk satu hal lagi. Asalkan, kau bisa memberitahuku, apa benda di sini? Aku akan mengakui, bahwa kau adalah adik kecilku sendiri. Kakak kedua, kepalaku pusing. Tolong bantu aku kembali. Baiklah. Ayo pulang. The film was translated and narrated Apakah kau by harus M memaksa Media. Xionian sampai mati agar bahagia? Apa yang kau lakukan? Mengapa kau begitu terburu-buru untuk pergi? Mungkinkah karena kau memiliki hati nurani yang bersalah? Mungkinkah karena dia sama sekali bukan Shen Yannian? Kau bicara omong kosong. Dia bukan. Mungkinkah kau? Aku adalah kakaknya sendiri. Bagaimana mungkin aku tidak mengenali adikku sendiri? Aku pikir kau hanya iri. Iri pada adikku, yang terlahir dengan segalanya, sementara kau adalah seorang yatim piatu tanpa apa-apa. Aku tidak cemburu padanya. Aku membencinya. Aku berharap dia mati. Xiaonian, Xionian, kau binatang. Beraninya kau di depanku, menyakiti orang yang tidak bersalah. Jika aku tidak ada di sini hari ini, bukankah kau akan pergi ke surga? Dialah yang menyakiti Xionian duluan. Dia, anaknya, dibunuh olehmu saat itu, meninggalkannya bersimbah luka, di ambang kematian. Orang yang hampir mati adalah adik kecilmu sendiri, Shen Yannian. Mustahil. Kakak tertua, adik kecil kita ada di sini. Dia ada di sini. Baiklah. Biarkan dia membicarakannya. Apa yang dilukis di lukisan ini? Bicaralah. Bicara, Kak. Katakan. Itu ibu. Itu ibu yang memelukku dan menyanyikan lagu untukku. Ibu dulu paling suka menyanyikan lagu untukku. Bernama Bunga Lupin. Mustahil. Ini pasti kebetulan. Bagaimana bisa dia menjadi adik kecilku? Kenapa tidak mungkin? Kakak kedua, Xionian hampir meninggal 5 tahun lalu. Aku menyelamatkannya dengan tanganku sendiri. Aku yakin dia adalah Xionian. Aku tidak percaya bahwa orang itu masuk. The film was translated and narrated Apa yang by kau M lakukan di Media. sini? Tidak terduga. Sun Guifan disembunyikan olehmu. Tapi aku tetap menemukannya. Benar kan? Xiang Menjiao. Jika kau tidak ingin ada yang tahu, jangan lakukan itu sejak awal.
Nia. Nia. Hanya demi aku membesarkanmu selama 20 tahun. Tolong maafkan kami kali ini. Aku tahu, adikmu itu sudah gila. Tapi aku bersumpah aku akan membawanya pergi. Kami akan pergi sejauh yang kami bisa, dan menyuruhnya mengembalikan semuanya kepadamu. Kami pasti tidak akan muncul di hadapanmu lagi. Aku mohon padamu. Aku pernah menganggapmu sebagai ibu kandungku sendiri. Tetapi pada akhirnya, apa yang kudapatkan? Kau membantu Zhang Menjiao untuk mengambil identitas yang menjadi milikku, keluargaku. Bahkan di pernikahanku, kau mempermalukanku. Pada saat itu, mengapa kau tidak berpikir bahwa kita memiliki lebih dari 20 tahun hubungan ibu anak? Kau membuatku tidak dapat mengenali keluargaku, tidak dapat kembali ke rumah. Aku bahkan tidak melihat saat-saat terakhir ibuku. Apa yang akan kau gunakan untuk membayarku kembali? Jadi kau benar-benar Shen Nian. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Apakah ini yang kau dan ibumu yang miskin gunakan untuk menjebakku? Benar kan? Meng Jiao, tidak boleh terus melakukan kesalahan. Dengarkan ibu, kembali dengan ibu. Diam. Ibuku hanyalah Nyonya Shen. Aku tidak punya ibu hantu miskin sepertimu. Meng Jiao, bagaimana bisa kau bahkan tidak mengenali ibumu sendiri? Berhentilah mencoba menjilat dirimu sendiri. Kau hantu malang. Seseorang datanglah. Serat wanita gila ini keluar untukku. Lepaskan aku. Dulu kau memaksaku berbohong untukmu di perjamuan. Kemudian kau memintaku untuk mendapatkan rambut Nia. Yang membuat kita mendapatkan palsu itu, tes paternitas. Dari awal hingga akhir, kaulah yang meniru Nona Shen. Itu kamu. Seret dia pergi untukku. Apakah ini benar? Kakak kedua. Aku Shen Nian. Aku adikmu sendiri. Apakah kau berani melakukan tes paternitas lagi? Apa yang kau bicarakan? Ku bilang, aku memang bukan Shen Nian. Kau wanita berbisa. Beraninya kau berbohong padaku? Ya, aku berbisa. Tapi Shen Bai, kau juga tidak lebih baik. Aku memang bukan Shen Nian. Dia adalah Shen Nian. Kaulah yang menghinanya. Kaulah yang melukainya. Kaulah yang ingin membunuh Shen Nian. Adik yang selalu kau rindukan untuk ditemukan ada tepat di depanmu. Tapi kau ingin membunuhnya. Seseorang, hentikan dia. Shen Nian, aku hanya sekadar meminjam identitasmu. Apakah kau harus seperti ini? Hanya meminjam identitasku sebentar. Zhang Menjiao, tidakkah kau tahu apa yang telah kau lakukan? Malam aku akan meninggal. Apa yang kau katakan padaku? Apakah kau perlu aku untuk membantumu mengingatnya? Aku tidak tahu. Aku tidak ingat. Wang Qian, masuk. Kau, bagaimana kau masih hidup? Kau jalan. Kau benar-benar berani mengirim seseorang untuk membunuhku? Untungnya aku memiliki umur yang panjang. Aku diselamatkan. Kau siapa? Apa yang kau inginkan? Seseorang yang menginginkan nyawamu. Dan kau siapa? Mengapa kau menyelamatkanku? Aku ingin kau memberitahuku kebenaran tentang
Jatuhnya Nyonya Shen dari gedung 5 tahun lalu. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Tidak apa-apa jika kau tidak bicara. Antara mengatakan yang sebenarnya dan menerima hukuman, atau terus diburu. Kau pilih. Sekarang, kau bisa bercerita tentang jatuhnya ibuku dari gedung secara tidak sengaja 5 tahun lalu. Kebenaran. Kebenaran apa? Bukankah ibuku meninggal karena jatuh tidak sengaja? Apa sebenarnya yang terjadi pada ibuku? Jatuh tidak sengaja? Atau apakah dia sengaja dibunuh? Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Kau tidak tahu? Baiklah, kalau begitu, katakan padaku. 5 tahun lalu. Nyonya Shen dibunuh olehnya. Kau bicara omong kosong, idiot. Jika kau mengatakan itu, mereka juga tidak akan melepaskanmu. Itu lebih baik daripada kehilangan nyawaku. Tidak ada yang tahu lebih baik dariku. Betapa kejamnya dirimu. Mengapa? Mengapa? Aku sangat baik padamu. Mengapa kau membunuh ibuku? Aku tidak ingin membunuhnya. Itu dia. Dia menolak memberiku rekaman itu. Dan dia ingin mengungkapku. Aku lalu. Bukankah ini pembunuhan? Jadi ternyata Nyonya Shen tidak meninggal karena jatuh tidak sengaja. Dia dibunuh. Kau akhirnya mengakuinya. The film was Ya. translated and Aku narrated membunuhnya. by M Media. Aku mengatakan segalanya padanya. Aku Shen Nian. Tapi dia tetap tidak percaya. Dia bersikeras bahwa kaulah orangnya dan ingin mengungkapku. Untuk menghentikanku mendapatkan seluruh properti keluarga Shen. Semua orang pantas mati. Bahkan sekarang, kau masih tidak menyesalinya. Keras kepala dan tidak bisa menerima alasan. Jadi kenapa? Bisakah kau membunuhku? Kau bahkan belum, seperti badut, berteriak di sini. Jiang Nian, hak apa yang kau punya? Hak apa yang kau punya untuk memiliki keluarga yang begitu baik? Hak apa yang kau punya untuk memiliki orang tua yang begitu baik? Untuk memiliki kakak yang begitu baik? Hak apa? Apakah kau tahu? Dahulu kala, aku bahkan merendahkan harga diriku untuk mengabdikan diri pada Ye Jinyan. Dia berkata, dia melakukannya untukmu dan ingin memutuskan pertunangan kami. Dia lebih baik mati daripada menyentuhku. Jiang Nian, hak apa yang kau punya? Kau tidak perlu melakukan apapun, dan kau bisa mendapatkan segalanya. Bagaimana kau bisa mengharapkanku untuk tidak membencimu? Hanya karena itu, kau bisa mengabaikan nyawa manusia. Aku mengabaikan nyawa manusia. Kau membunuh ayahku. Aku akan membunuh ibumu. Nyawa dibalas nyawa. Itu adil. Kau jalan. Membunuh ibuku. Aku akan membuatmu membayar untuk nyawa ibuku. Shen Bai, kau adalah orang yang paling tidak pantas untuk membicarakanku. Semua yang telah kulakukan selama bertahun-tahun telah dengan izinmu. Jika kita berbicara tentang membayar nyawa ibu, maka tentu saja kaulah yang paling cocok. Kau. Cukup. Hentikan semuanya. Semua personal yang tidak relevan, keluar dari sini. Apa? Jangan bilang kau ingin melakukan main hakim sendiri. Zhang Mengjiao. Bukti pembunuhan berencanamu. Aku sudah menyerahkannya. Kita bahkan tidak perlu melakukan penghakiman massa. Kamu akan dikenakan pada sanksi hukum. Seseorang. Kakak kedua, mengingat aku telah menjadi adikmu selama 5 tahun, tolong selamatkan aku sekali lagi. Kakak kedua. Aku minta maaf. Orang yang seharusnya kamu mintai maaf, bukan aku. Aku minta maaf. Shen Bai, jika aku bukan adikmu, apakah aku akan mendengar permintaan maafmu? Apakah kau akan merasa bersalah terhadapku? Aku akui, kau adalah saudara yang baik. Tetapi kau bukan orang yang baik. Aku akan selalu mengingat semua yang telah kau lakukan padaku. Selamanya. Dan tidak akan pernah memaafkanmu.
Xiao Nian, Tuan Muda Yi telah tiba tepat waktu. Semuanya telah diklarifikasi, maka aku tidak punya alasan untuk terus tinggal di Ye Corporation. Aku akan meminta seseorang menyerahkan pengunduran diriku padamu. Shen Nian. Aku sudah mengenalimu sejak lama. Kau adalah Shen Nian. Tuan Muda ya, kau baru mengatakannya setelah semuanya berakhir. Sebenarnya saat itu, aku... Cukup. Apa yang akan kau katakan? Kau punya kesulitan saat itu. Kau dipaksa untuk itu. Kau punya kesulitan dan penderitaan. Begitukah? Semua orang memang seperti ini. Selalu saja ketika sesuatu telah terjadi, mereka baru mengatakan punya penderitaan sendiri, agar bisa menebus dosa-dosa mereka dan rasa bersalah. Tetapi mereka tidak tahu bahwa paku yang dipalu ke kayu, bahkan jika dicabut, luka itu akan selalu ada. Salahku, karena tidak melindungimu dengan baik saat itu. Aku mengakuinya. Tapi selama bertahun-tahun ini, aku sudah mencarimu. Aku tidak percaya bahwa kau benar-benar mati. Aku cukup beruntung untuk tidak mati. Apa hubungannya denganmu? Saat aku sangat membutuhkanmu, apa yang sedang kau lakukan? Kau berada di sisi Shang Menjiao. Saat aku berada di ambang hidup dan mati, apa yang sedang kau lakukan lagi? Aku... Baiklah. Aku tidak ingin mengungkit masa lalu denganmu di sini. Jika tidak ada lagi, aku pergi dulu. Diania, apakah ini satu-satunya cara di antara kita? Tuan Muda ya, apalagi yang kau inginkan? Benar, The film was translated and Sebenarnya ada narrated sesuatu. by M Media. perjanjian perceraian yang kau berikan padaku 5 tahun lalu. Jika Tuan Muda Ye punya waktu, tanda tangani. Perjanjian perceraian apa? 5 tahun lalu, kau meminta Shang Menjiao untuk memberiku perjanjian perceraian itu. Kapan aku memintanya untuk memberimu surat cerai? Bahkan jika perjanjian perceraian ini tidak diberikan kepadaku olehnya, atas namamu, kau adalah orangnya yang mengangkat masalah perceraian denganku secara langsung saat itu. Demi Shang Menjiao, kau meninggalkanku tanpa ragu. Tuan Muda ya, kuharap kau bisa sama tegasnya, seperti sebelumnya sekarang. Dan tidak membuang waktu satu sama lain lagi. Tapi bukankah kau Shen Nian? Ye Jinyan. Kau cintai Shen Nian atau Shang Nian? Ye Jinyan, apa yang kau inginkan? Pilihanku tidak pernah. Bukan Shen Nian maupun Shang Nian. Pilihanku selalu adalah kau. Kau adalah Shang Nian, maka aku akan mencintai Shang Nian. Kau adalah Shen Nian, maka aku akan mencintai Shen Nian. Orang yang kucintai selalu adalah kau. Cukup. Berhenti bersikap begitu mesra denganku di sini. Aku merasa jijik. Xiao Nian. Tuan Muda Ye, mengganggu tunanganku di depan umum. Bukankah itu sedikit tidak pantas? Jangan lupa, aku belum menceraikannya. Jika kau sudah berpisah selama lebih dari 3 tahun, selama salah satu pihak mengajukan gugatan cerai, pengadilan akan memutuskan bahwa hubungan pasangan itu rusak tidak dapat diperbaiki dan mengabulkan perceraian. Tuan Muda Ye setuju untuk bercerai, yang sudah memberikan banyak muka pada korporasi Ye. Tunggu. Apakah itu 5 tahun lalu? Bahwa kita punya anak. Ya. Sudah meninggal. Tuan muda kedua, Nona tidak ingin bertemu denganmu. Dia The juga film was berkata, translated jika kamu and ingin berlutut maka narrated by berlututlah. M Media. Tidak masalah jika kamu berlutut. Dia benar-benar membenciku sampai ke inti. Tuan muda kedua, aku akan mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak kukatakan. Dulu kau benar-benar memperlakukan Nona dengan kasar.
Untungnya Nona memiliki kehidupan yang kuat dan selamat. Jadi, kamu tidak bisa menyalahkannya karena membencimu. Benar. Ini semua salahku. Aku hanya berlutut di sini sampai dia bersedia memaafkanku. Apa dia masih berlutut di luar? Ya, Nona. Xiaonian, mari kita pergi melihat itu. Aku punya sesuatu untuk diumumkan. Kakak tertua. Adik kecil. Bisakah kamu memaafkan kakakmu? Bisakah kamu memaafkan kakakmu? Setelah melakukan begitu banyak kesalahan, kamu masih berani meminta maaf? Benar, aku tahu dosaku tidak termaafkan. Tidak akan berlebihan jika aku pergi ke tingkat neraka ke-18. Tetapi, demi ikatan darah kita, tolong maafkan aku. Ikatan darah? Tuan Shen tereliminasi. Alasan aku membiarkanmu kembali hari ini adalah untuk memberitahumu bahwa mulai hari ini dan seterusnya, kamu bukan lagi anggota keluarga Shen. Kakak tertua. Jangan panggil aku kakak tertua. Aku bukan lagi kakak tertuamu. Saham dalam perjanjian ini direncanakan untuk kita oleh ibu dan ayah jauh sebelum mereka meninggal. Ambil ini dan keluar dari sini. Kakak tertua, aku mohon padamu. Aku mohon padamu. Tolong jangan keluarkan aku dari keluarga Shen. Tolong jangan benar-benar mengusirku dari rumah. Aku benar-benar tahu aku salah. Adik kecil, kakak kedua memohon padamu. Bisakah kamu untuk kakak kedua? Tolong mohon pada kakak tertua. Aku mohon padamu. Aku akan bersujud padamu. Apa kau sudah selesai bersujud? Aku harus pergi bekerja setelah kau selesai. Adik kecil, bisakah kamu memaafkan kakakmu? Kakak memohon padamu. Kau tidak pantas menjadi kakakku. Adik kecil, dulu aku memukulmu 3 kali. Sekarang aku akan membiarkanmu mengembalikannya. Apakah tidak apa-apa? Tidak, 10 kali. Selama itu bisa melampiaskan amarahmu. Ayo, Tuan muda kedua. Mari kita lakukan. Tuan muda kedua, maafkan saya. The film was translated and narrated by M Media. Lanjutkan. Bisakah kamu memaafkanku? Memaafkanmu. Dalam mimpimu, 5 tahun lalu, kau salah menilai orang. Dan membiarkan Xiang Menjiao menindasku. Orang jahat untuk melakukan kejahatan. Kau secara pribadi merancang
untuk membiarkan anakku di depanmu hilang sedikit demi sedikit. Tetapi kau acuh tak acuh. Kau secara tidak langsung membunuh ibu. Meninggalkanku tanpa kesempatan dalam hidup ini. Untuk melihat ibu, untuk terakhir kalinya. Jangan sentuh ibuku. Kau menindasku karena aku tidak berdaya. Dan sangat kejam padaku. Bahkan, hampir membunuhku. Apa kau tahu? Bagaimana rasanya menerima lebih dari 10 pemberitahuan sakit kritis dalam satu malam? 40% tubuhku menderita patah tulang kominutif. Tulang rusukku menusuk seluruh paru-paruku. Aku mengalami pendarahan rahim yang hebat. Aku hampir mengganti semua darah di tubuhku sebelum aku berjalan keluar dari gerbang neraka. Tapi meski begitu, aku kehilangan kualifikasi untuk menjadi seorang ibu. Katakan padaku, mengapa aku harus memaafkanmu? Aku minta maaf. Aku bahkan tidak tahu bahwa adik perempuan menderita begitu banyak. Jadi, kakak kedua pantas mendapatkannya. Xiaonian. Aku akan memberikan hidupku padamu. Kau tahu apa yang terhebat? Hukuman bagi seseorang bukan membiarkannya mati kesakitan, tapi membiarkannya hidup dengan sadar. Dengan penyesalan yang menyakitkan. Hari demi hari. Hidup. Kau menuai. Apa yang kau tabur? Panggil ambulans. Baiklah. Nyonya Shen, Jiang Mengjiao mengakhirinya di dalam. Sekarang dia dikirim ke rumah sakit. Dia meminta untuk bertemu denganmu untuk terakhir kalinya. Lihat aku. Ya, jika kau tidak menemuinya, dia akan menolak untuk bekerja sama dengan penyelidikan apapun. Bukankah buktinya sudah diserahkan? Ya, bukti telah diserahkan. Tetapi dia tidak kooperatif, yang akan menunda banyak kemajuan. Aku ingin melihat apa yang dia inginkan. Siapkan mobilnya. Katakan padaku, apa yang kau inginkan dariku, Zhang Nianian? Tidak. Sekarang aku harus memanggilmu Nyonya Shen. Kau mewarisi perusahaan Shen, ratusan miliar aset. Sekarang di Jiang Beicheng, mungkin tidak ada seorang pun yang lebih menjadi sorotan daripada kau, kan? Kau datang padaku hanya untuk mengatakan ini. Nyonya Shen, aku mohon padamu. Bisakah kau, kumohon, setelah aku mati, membantu ibuku dan Xiaola? Kau bertingkah seperti seorang wanita yang sekarat, mengucapkan kata-kata yang baik. Kau Zhang Mengjiao masih memiliki orang yang kau pedulikan. Ya, aku Jiang Mengjiao adalah seorang pendosa. Aku pantas mendapatkannya. Tapi, ibuku dan Xiaola, mereka tidak bersalah. Mengingat ibuku membesarkanmu selama 20 tahun. Tolong bantu dia. Aku mohon padamu. Kenapa? Kenapa kau berpikir aku akan membantu ibu dari pembunuh ibuku? Nyonya Shen, aku mohon padamu. Tolong bantu mereka. Nyonya Shen. Akhirnya aku berhasil memancingmu keluar. Bagaimana bisa aku membiarkanmu pergi begitu saja? Zhang Nianian, aku tidak akan bersenang-senang. Dan kau bisa lupakan hidup sendiri dengan tenang. Nyonya Shen, apakah kita akan kembali ke perusahaan? Jangan kembali ke perusahaan dulu, pergi ke komunitas tinjuan.
Nia. Aku tidak menyangka kau datang menemuiku. Tidak peduli apa, kau membesarkanku selama 20 tahun. Aku percaya, kau pernah benar-benar memperlakukanku seperti putri kandungmu sendiri. The film was translated Nia. and narrated by M Ibu Media. minta maaf. Dulu demi adikmu, ibu membuatmu. Ibu akan berlutut padamu. Kau demi dirimu sendiri, putri kandung, meninggalkan aku. Aku menerimanya. Ini bukan salahmu. Ini ada 5 juta. Cukup untukmu, untuk membesarkan Xiaole. Kau juga bisa mengambilnya dan menikmati masa tuamu. Mulai sekarang, hubungan ibu dan anak di antara kita akan terputus. Mulai sekarang, jangan bertemu lagi. Jika dia tidak mencarimu, aku akan mencarimu. Apa yang ingin kau lakukan? Apa yang ingin kulakukan? Zhang Yanyan, aku memberimu mas kawin. Dan kau masih berani kabur dari pernikahan. Qian Laoxiang, uangmu, kami akan mengembalikannya kepadamu. Kau pergi sekarang, pergi sekarang. Kembali? Apa yang akan kau gunakan untuk mengembalikannya? Kembalikan Zhang Yanyan, dia juga istriku. Ini sudah pasti. Zhang Yanyan, ku dengar. Kau sepertinya semacam wanita kaya ya? Aku suamimu. Biarkan aku juga menikmati kehidupan yang baik. Hanya kau. Tidak tahukah kau? Seberapa berhargakah dirimu? Katak ingin memakan daging angsa. Sialan. Aku memberimu muka, bukan? Memberimu muka, dan kau masih tidak tahu tempatmu. Aku memberikan uangnya. Kau adalah wanitaku. Apa yang tidak aku capai 5 tahun lalu, aku pasti akan melakukannya hari ini. Apa yang ingin kau lakukan? Ibu. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Nia. Aku adalah penanggung jawab Grup Shen. Kau berani menyentuhku? Grup Shen tidak akan membiarkanmu pergi. Grup Shen. Wanita yang tidur denganku adalah dari Grup Shen. Kau menjadi wanitaku. Grup Shen adalah milikku. Nia. Lepaskan aku. Tuan Muda Ye. Tuan Shen, sesuatu yang buruk terjadi. Sesuatu terjadi pada Nyonya Apel. Sesuatu terjadi pada Xiaonian. Kau berani menyerangku secara diam-diam. Ibu. Hentikan. Apa? Kau tidak bisa menunggu? Apa kau baik-baik saja? Aku di sini. Siapa kau? Kau berani merusak perbuatan baikku. Apa yang kau inginkan? Aku suaminya. Suami. Kakaknya sudah mengambil 50.000. Dia sudah dijual kepadaku. Dia adalah istriku. Kenyahlah sekarang. Aku akan memberimu 10 kali lipat harganya. Kenyahlah. 10 kali lipat. Aku tidak ingin uang. Aku hanya ingin tidur dengannya. Aku menyarankanmu untuk menjaga mulutmu bersih untukku. Saudara, jika kau sedang terburu-buru,
Kau duluan saja. Setelah kau selesai, bagaimana kalau aku yang pergi? Ayo pergi, ayo pulang. Ibuku. Xianbai. 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 Apa kau baik-baik saja? Adikku. Kau masih tidak bisa memaafkanku? Kau tahu aku tidak akan memaafkanmu. Lalu kenapa kau menghalangi untukku? Karena aku kakak. Ibu pernah berkata, kakak pada awalnya dimaksudkan untuk melindungi adik perempuan. Xiaonian, kakak minta maaf. Bisakah kau memanggilku kakak? Hanya sebuah suara. Xianbai. Kakak. Xianbai. Panggil dokter. Kakak. Pemakaman saudara kedua telah selesai. Kuharap keluarga Shen kita bisa aman dan tenteram mulai sekarang. Dan tidak ada lagi kecelakaan yang akan terjadi. Tuan Shen, Tuan Muda Ye ada di sini. Biarkan dia masuk. Semua masalah harus diselesaikan. Tuan Muda Ye, katakan saja apa yang ingin kau katakan. Waktu semua orang sangat berharga. Xiaonian. Ini adalah cincin pusaka keluarga Ye. Itu diperuntukkan bagi menantu perempuan. Karena sudah dipesan untuk menantu perempuan keluarga Ye, tolong ambil kembali, Tuan Muda ya. Simpan untuk yang berikutnya. Nyonya Ye. Istriku hanya kau. Dan hanya akan pernah menjadi kau. Tuan Muda Ye, aku akan mengatakannya untuk terakhir kalinya. Aku tidak mencintaimu lagi. Tidak ada kemungkinan di antara kita. Jangan ganggu aku lagi. Aku pergi. Penerbangan pukul 10 sedikit lagi. Ke Amerika. Aku mungkin tidak akan kembali. Selamat jalan. Xiaonian, Kakak Hao, Wang Ran sudah memberitahumu yang sebenarnya. Dulu kan, kenapa? Masih tidak bisa memaafkan Ye Jingyan. apakah itu kebenaran atau bukan? Tidak masalah lagi. Aku tidak punya perasaan untuknya lagi. Ini mengerikan. Pesawat Jingyan jatuh. Sepertinya pada akhirnya kau tetap memilihnya. Ye Jingyan, aku tidak akan membiarkanmu mati. Aku tidak mati.
Kupikir sesuatu terjadi padamu. Syukurlah kau baik-baik saja. Aku tidak naik pesawat. Kau tidak naik pesawat. Aku tidak membeli tiket. Karena aku sama sekali tidak ingin pergi. Bajingan, kau membohongiku. Jika aku tidak melakukan The ini, film was bagaimana translated aku bisa and tahu kau masih narrated by mencintaiku? M Media. Aku tidak mencintaimu. Baiklah, baiklah, baiklah. Kau tidak mencintaiku. Jangan cintai aku. Tapi sekarang, cukup aku mencintaimu. Apa kau mendapat izinku? Kalau begitu, Nona Shen Yan yang terhormat. Sekarang, bisakah kau mengizinkanku mencintaimu? Tergantung pada penampilanmu.